Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa TV1 yang insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program Assalamualaikum Nusantara ini saya akan membahas beberapa hal yang tentunya dapat membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan manusia tidak dilihat dari berapa banyaknya harta yang ia kumpulkan, tidak dilihat daripada berapa tinggi pangkat yang ia gapai dan kedudukan yang ia dapat ketika di dunia. Akan tetapi kesuksesan manusia dilihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya dan dia diselamatkan daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan daripada siksa api neraka dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka merekalah itu orang-orang yang sukses, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kenikmatan dan pangkat di dunia ini semuanya adalah tipu daya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mengajak bahwa ada 4 perkara bagi manusia untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah ridha kepada hambanya, dia akan dijauhkan daripada segala bentuk penderitaan dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, balasan bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka berada di dalam surga dalam keadaan abadi, radhiyallahu anhum, dan Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu Allah berikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memberikan resep kepada kita bahwa ada 4 perkara kesempurnaan yang dapat membawa manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Kata Habib Abdullah di dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan al-kamalu arba'atu ajza. Kesempurnaan itu terbagi kepada 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama syarat untuk mendapatkan keridhaan, dia harus memiliki ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak bidang ilmu. Ada ilmu matematika, ilmu untuk berhitung, ada ilmu fisika, ada ilmu geografi, ada ilmu astronomi, ada ilmu bahasa dan lain sebagainya. Tapi apa yang dimaksud daripada ilmu di sini? Ilmu di sini yang dimaksud adalah al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala. Adalah ilmu yang apabila kita pelajari ilmu tersebut, kita akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengetahui hak Allah apabila kita mengetahui dengan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama. Dengan kita mempelajari ilmu agama, maka kita akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar agama, kita akan menemukan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini kita mengetahui bahwa Allah mempunyai hak untuk disembah dan kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang apabila kita pelajari, kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa kita mengetahui bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanpa kita mengetahui apa yang diwajibkan kepada kita sebagai manusia. Kita manusia diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk salat 5 waktu. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan Allah untuk membayar zakat dari harta yang kita miliki. Kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan haji apabila kita sudah mampu untuk melakukannya. Semua itu adalah kewajiban bagi kita yang semuanya harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa melakukan salat tanpa kita pelajari daripada salat itu sendiri? Di dalam salat itu ada syaratnya. Di dalam salat itu ada rukunnya yang harus kita penuhi. Dan apabila salah satu rukun saja tertinggal maka tidak sah salatnya. Di dalam salat ada syaratnya. Kita harus bersuci, kita harus suci daripada hadas. Hadas kecil adapun hadas besar. Hadas kecil dengan kita berwudu. Dengan berwudu ada niatnya. Di dalam berwudu ada rukunnya. Dan juga kita terkadang mendapatkan hadas besar yang harus kita sucikan dengan kita mandi janabah. Semua itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa kita belajar. Semua itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu, ilmu-ilmu tersebut harus kita pelajari. Ilmu yang apabila kita pelajari, kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita dapatkan dari mana? Ilmu yang kita dapatkan yaitu dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Karena dengan kita belajar dengan guru yang mempunyai sanad ilmu yang guru kita belajar daripada gurunya. Gurunya kita belajar daripada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari guru yang mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Karena keberkahan ilmu ada pada belajar,
dan keberkahan ilmu ada pada guru kita sendiri. Mungkin pada saat ini, di zaman yang penuh dengan kecanggihan ini, kita dapat mendapatkan ilmu dari media sosial, dari internet, dari alat gadget kita yang kita pegang setiap hari. Dalam permasalahan agama kita bisa kita mencari masalah ilmu, kita tanya, tinggal hanya ketik, kemudian keluar jawabannya dengan mudah. Akan tetapi di dalam pelajaran kita harus kita mempunyai guru, karena keberkahan ilmu ada pada guru kita. Dan yang kedua, di mana kita belajar daripada ilmu tersebut, kita hanya bisa mendapatkan ilmu di pesantren-pesantren, di masjid-masjid yang menggelar daripada majelis ilmu, di majelis-majelis ta'lim, bukan di sembarang tempat. Oleh karena itu, kesempurnaan yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu dengan kita mempelajari ilmu, yang dengan ilmu itu kita dapat menjalankan kewajiban kita dan kita dapat memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kesempurnaan yang kedua adalah al-amalu bil ilmi, yaitu dengan kita mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari. Ilmu itu bukan hanya untuk kita berdebat, bukan kita mengumpulkan ilmu untuk berdebat dengan orang lain, bukan kita menuntut ilmu itu untuk dekat dengan penguasa, dengan pemimpin. Ilmu yang kita cari ini bukan untuk mencari harta, akan tetapi ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Jadi amal yang setelah kita mendapatkan ilmu, kita harus diwajibkan menjalankan ilmu tersebut. Kita harus mengamalkan ilmu tersebut, dan amal tidak bisa kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Boleh kita sholat, tapi kita harus dasari dengan ilmu yang kita pelajari. Boleh kita berpuasa, tapi harus kita dasari dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau orang beramal tanpa didasari ilmu, dikatakan oleh Ibnu Ruslan, faman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apabila seseorang melakukan satu amalan tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah yang kedua. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, kita harus mempunyai ilmu dan kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Jangan kita pernah menganggap remeh masalah amal ini, karena memang dunia ini adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita untuk mencari balasan dari Allah. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah kampungnya untuk kita beramal. La jazaa'a fiha, tidak ada balasan di dunia ini. Akan tetapi wal akhirah darul jaza, akan tetapi akhirat adalah tempat untuk kita menerima balasan. La amala fiha, tidak ada amal lagi ketika nanti kita di akhirat. Jadi amal ini harus kita lakukan. Amal kita harus didasari dengan ilmu. Jangan pernah menganggap remeh amal. Amalan sedikit apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang amal dapat menyelamatkan kita daripada bentuk kesulitan. Amal dapat menyelamatkan kita daripada kesusahan. Diceritakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di zaman Bani Israel ada 3 orang pemuda. Ketika 3 pemuda itu sedang berjalan, di satu perjalanan turun hujan deras. Kemudian dia berteduh masuk ke dalam satu goa. Kemudian ketika dia masuk ke dalam satu goa, tergelincir batu yang sangat besar dari atas gunung. Dan batu itu menutupi mulut goa tersebut. Sehingga
tiga laki-laki ini terkurung tidak bisa keluar daripada gua tersebut. Kemudian salah satu tiga orang daripada mereka mengatakan, marilah kita ingat amal-amal kita yang telah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ini bisa menyelamatkan kita untuk kita keluar daripada gua ini. Kemudian satu laki-laki mengatakan, aku pernah beramal satu amalan. Aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua. Aku mempunyai seorang istri dan seorang anak. Aku mempunyai kebiasaan. Aku selalu memeras susu kambing setiap sore hari. Dan selalu aku berikan kepada kedua orang tuaku. Dan tidak aku berikan susu tersebut kepada anak dan istriku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku itu. Kemudian satu ketika dia pergi untuk mencari makanan hewan sehingga dia pulang terlalu sore. Kemudian dia perah kambingnya. Karena terlalu sore dia dapati kedua orang tuanya sudah terlelap tidur. Dan dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya. Dan dia pun tidak mau memberikan susu kepada anak dan istrinya sebelum ia berikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua itu. Saking ta'zimnya dia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya. Dia berdiri di samping kedua orang tuanya yang sudah tidur. Anaknya merengek-rengek meminta susu. Istrinya meminta susu karena sudah lapar. Tapi tetap dia tidak berikan kepada anak dan istrinya. Karena dia lebih mengutamakan daripada susunya itu diminum oleh orang tuanya terlebih dahulu. Sampai terbit fajar, baru orang tuanya terbangun. Dan dia berikan susu tersebut. Setelah orang tuanya minum, baru diminum oleh anak dan istrinya. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan terhadap kedua orang tuaku. Aku lebih mengutamakan kedua orang tuaku dibanding anak dan istriku. Maka Engkau lebih tahu ya Allah, apabila Engkau anggap perbuatan yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku ini adalah kebaikan, maka selamatkan aku daripada goa ini. Lalu Allah terima doanya. Lalu batu yang besar itu tergeser sampai dia terlihat cahaya masuk daripada lubang gua tersebut karena batunya sudah tergeser. Kemudian laki-laki yang kedua, dia mengingat bahwa dia telah melakukan satu amalan. Dia pernah mencintai seorang wanita, yang wanita itu kebetulan adalah sepupunya sendiri. Dia sangat cinta kepada wanita tersebut. Walaupun sepupunya, dia mencintai seperti seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Sehingga laki-laki ini mempunyai niatan untuk bersetubuh dengan wanita tersebut. Wanita itu menolak. Akan tetapi suatu ketika wanita itu membutuhkan daripada uang 100 dinar karena kebutuhan yang mendesak. Laki-laki itu pergi bekerja keras untuk mencari uang 100 dinar tersebut. Dia bekerja keras mencari uang tersebut. Sampai setelah ia bertemu uang sebanyak 100 dinar, dia datang kepada wanita tersebut untuk meminta apa yang telah ia harapkan. Setelah dia berdiri di kedua kaki wanita tersebut, wanita itu mengatakan, wahai hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kamu membuka cincin. Janganlah kamu melakukan hubungan seksual kecuali kepada orang yang sudah memang haknya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, kemudian laki-laki itu setelah mendengar perkataan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, maka laki-laki itu beranjak meninggalkan wanita tersebut dan dia tidak mengambil uang yang ia sudah berikan. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang yang telah aku lakukan itu karena Engkau ya Allah,
Engkau maha mengetahui. Apabila engkau anggap itu sebagai amal soleh, maka selamatkan kami ya Allah daripada goa ini. Dan Allah terima doanya, maka bertambah bergeser daripada batu besar tersebut. Akan tetapi dia tetap tidak bisa keluar daripada mulut goa itu. Dan tinggal satu laki-laki lagi. Dia mengingat satu amalan, dan dia sebutkan satu amalan tersebut, bahwa suatu ketika dia memperkerjakan seorang laki-laki untuk bekerja dengannya dengan janji untuk diupahkan satu firaq beras. Setelah pegawainya itu selesai melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaannya, dan ia ingin memberikan upah yang telah disepakati, lelaki tersebut, pegawai tersebut menolaknya. Kemudian beras itu ditanami oleh aku, dan aku tanami beras tersebut. Dan setelah beras itu tumbuh dan beras itu sudah panen, aku belanjakan dari hasil panennya itu dengan sapi dan berikut dengan pengembalanya. Diberikan dari hasil panennya sampai sapi itu beranak pinak sampai banyak. Kemudian pegawai itu datang lagi kepada laki-laki tersebut. Datang dan meminta haknya. Aku meminta hak aku kepada engkau yang dulu aku tidak pernah ambil. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ambil sapi-sapi tersebut beserta penggembala-penggembalanya, kau bawa karena itu adalah milik engkau. Laki-laki pegawai tersebut tidak percaya. Jangan kamu mengeledek saya, jangan kamu mengolok-olok saya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, betul, itu adalah hakmu. Ketika kamu menolak untuk menerima satu firaq beras tersebut, aku tanami daripada beras tersebut sampai dia panen, dan aku belikan daripada sapi dan juga pengembala-pengembalanya. Dan itu adalah milik engkau, maka bawalah daripada sapi-sapi tersebut. Dan yang ketiga adalah amalan, dan dari tiga amalan ini, dan laki-laki tersebut berkata, ya Allah, apabila yang aku telah lakukan kepada pegawai itu adalah amal soleh, maka selamatkan kami. Maka terbukalah batu itu sampai dia selamat. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan kesempurnaan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-ikhlas fil ilmi wal amal. Dia harus ikhlas di dalam menjalankan ilmu dan amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal bukan karena takut dihina, dia beramal bukan karena mengharapkan pujian. Dan yang terakhir, apabila orang ingin mendapatkan keridhaan Allah, setelah dia berilmu dan beramal dan ikhlas, dia harus menancapkan di dalam hatinya bahwa semuanya itu yang ia lakukan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa ilmu, amal dan keikhlasannya dia dapatkan adalah taufik dan kekuatan dari Allah, bukan daripada dirinya. Ini adalah 4 kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu ilmu dan juga amal, serta ikhlas di dalam beramal dan bertawakal. Dia merasa bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.